Balik lagi di Oplek. Lagi puasa nih. Oke, balik lagi di Oplek dengan spesial Ramadannya. Ya, gua Romi, Gua Fahri alias semuanya. Dan kita di sini mengundang siapa nih? Mengundang siapa lagi nih? Masih sama. masih sama kayak minggu-minggu kemarin ya kan. Karena kita nggak punya teman Iya. kata agama ya. Temen yang kata Dikit agama. banget ya. Kesannya kita terlalu kafaro banget Iya. ya. Jangan Rom, ngeri itu mah. Dengan Pak Ustadz Sujud. Halo Mas, sehat Mas? Halo semuanya, alhamdulillah baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana semuanya baik kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Gimana nih Mas? Kabarnya di minggu-minggu akhir ini? Iya nih, Udah udah. masuk ke minggu berapa nih, Boy? 20 hari puasa nih. Alhamdulillah masih lancar, Masih masih lancar. sesuai dengan puasa pertama ya. Mudah-mudahan istiqomah terus nih sampai akhir Ramadan ya. Begitu juga dengan para boys kalian nih. Ada yang udah batal belum nih? Waduh. Nah, mudah-mudahan jangan ya. Kemarin lu balik batal. Kalau batalnya sakit sih nggak masalah. Kalau Lu batalnya sakit. ngajakin gua kan. Ayo Maaf, Tal. no. Warteg. Begitu. Gua bilang istighfar nah ini. Kita udah 20 tahun 20 hari terakhir. Enggak boleh. Terus di akhir-akhir ini nih di minggu-minggu terakhir ini apa sih masalah-masalah kalian yang Hadapi lah Hadapi, gitu iya. ya. Ya balik lagi sih hawa nafsu. berarti pembahasan minggu kemarin tuh Iya, ya? hawa nafsu syahwat ya kan. Iya. Nih awal nafsu apa nih? Makan apa? Oh, makan mah enggak. Oh, makan ya. Terus yang mana dong? Saya kuat saya mah lapar ya, Pak. Jadi gini, di minggu akhir puasa ini kan tidak terlepasnya dari yang namanya berbelanja ya kan Mas, Betul, berbelanja betul. pakaian, khususnya untuk lebaran ya kan. Orang-orang udah pada sibuk banget nyari baju, nyari Iya. apa ya kan? Iya. Nah, bagaimana nih Mas perspektif dalam agama dengan orang-orang yang melakukan kegiatan berbelanja pakaian baru, sandal baru gitu-gitu tuh Mas? Apa diharuskan atau gimana dalam perspektif agama ya? Oke, kalau dari segi ajaran Islam berbelanja itu hal yang dihalalkan ya, tidak diperbolehkan gitu kan. Selagi kita mampu untuk membelinya atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang berguna untuk kehidupan lah sehari-hari kita, ya kan. Nah, namun yang tidak diperbolehkan di sini adalah bagaimana berbelanja ini jadi adat istiadat masyarakat nih biasanya ya kan Diwajibkan lah gitu ya. jadi seolah-olah 20 hari sebelum berakhirnya Ramadan ini harus ada persiapan yang khusus nih. Iya, benar. Biasanya semua yang kita pakai ini harus dalam keadaan baru. Iya. Sendal baru, ya Iya, kan? iya, iya. Baju Sampai baru, semuanya, celana baru, ya kan? Iya, benar. Bahkan istri baru mungkin ya. Jangan ya. Ya cukup perlengkapan untuk sholat aja gitu ya. Oke. Kembali ke baju Ya, baru jadi ya kan? memang baju baru ini kadang jadi adat istiadat masyarakat nih ketika Iya. sudah mau berakhir Ramadan nih luar biasa. Semua kadang sudah sibuk mempersiapkan untuk sesuatu yang baru yang bakal dipakai nanti setelah selesai Ramadan atau Iya. pas Lebaran gitu. Iya. Nah, ini sebenarnya diperbolehkan, cuman tidak harus semuanya baru asalkan Iya. pakaian yang kita punya saat ini masih layak pakai, Iya, bersih, masih suci gitu kan. Dan memang Iya. masih pantas dipakai lah untuk Iya. kita melaksanakan sholat Idul Fitri gitu Iya, kan. iya. Pari mau ini Mas, Nah. mau belanja Louis Vuitton aja mah. Kalau itu murah, enggak suka Nevada. kalau enggak aku mau lebaran gitu. Kan banyak kan orang juga dipaksain. Betul. ya kan? Nah, itu. Berbelanja tuh. Bahkan Iya, kadang orang sampai rela menghutang kadang Iya, untuk benar. membeli sesuatu yang baru. Iya, Jadi iya. kadang niatnya ini kadang di sholat Idul Fitri ini bukan untuk apa ya, bukan untuk ibadah kadang Malah malah ajang ajang gengsi. pamer Iya, ya kan, pamer. ajang Ajang pamer. sesuatu yang harus dipamerkan di momen tersebut. Nah ini Iya. harus diperbaiki. Iya. Hal-hal seperti ini nih harus kita luruskan gitu kan. Iya. Jangan sampai Ramadan ini malah jadi ajang untuk foya-foya pamer. Padahal kan Ramadan ini harusnya kita benar-benar fokus nih untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan ini kan. Karena kita itu yang kembali lagi di awal, kita manusia yang penuh dosa, dan kita harapan kita dosa-dosa kita bisa diampuni sama Allah. Ini yang paling penting nih, ya kan? Amin. Nah, di 20 hari ini kan berarti kan Mm-mm.
adanya malam Lailatul Qadar. Ya, Pak? Betul. Nah itu gimana tuh Pak? Oke, di Kan saya belum tahu. malam Lailatul Qadar ini biasanya Yang dilakukannya malam ini gitu. hadir di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, Ya. nah di malam Lailatul Qadar ini biasanya muncul di malam-malam ganjil. Ya, jadi Contoh. contohnya misalkan di malam ke-27 ya kan. Oke. Di malam 29. Pokoknya yang ganjil lah. Di antaranya di malam-malam ganjil insya Allah bulan atau malam Lailatul Qadar ini turun di dalamnya. Nah, kalau kita bisa bertemu dengan bulan tersebut ini faedahnya luar biasa. Jadi ibadah kita bisa terhitung selama 83 tahun lamanya. Enak dong Pak, nggak bisa sholat-sholat. Ya. Artinya terhitung nih, terhitung selama itu kan. Tapi jangan sampai kita nggak sholat juga, mentang-mentang udah di cover selama itu kan. Jadinya udah aman lah, amalan saya udah aman gitu kan ya. Nggak seperti itu juga. Nah, itu dia. Justru kita harus terus nambahin lagi amalan-amalan yang lain ya kan supaya bisa mempermudah kita masuk ke surganya Allah insya Allah ya. Jadi itu tujuan kita kan surga kan. Nah itu banyak jalan lika-likunya yang harus kita persiapkan. Beda dengan neraka. Neraka itu kan di dunia itu masya Allah semuanya serba enak ya kan. Ya maksiat semuanya serba enak kalau maksiat itu kan. Nah Emang ya kan? enak? Ya Enggak tahu. Oh enak cuman perlu biaya nih ya kan? Ya enak cuman perlu biaya kalau maksiat kan. Nah, kalau surga gratis. Nah cuman kadang kembali ke kita nih, kadang ujiannya ada aja rasa malas yang menghampiri sehingga tidak bisa maksimal melakukan ibadah nih. Kadang ujian anak muda nih seperti itu biasanya ya kan? Iya benar. Ini harus dikuatkan lagi nih imannya nih. Nah misalkan nih Pak, malam Lailatul Qadar, terus bukannya ngaji, bukannya apa, malah pada minum-minum tuh gimana? Waduh, ya itu dia. Aduh. Itu dia. Pernah tahu saya ini. Soalnya bukan hanya malam Lailatul Qadar juga ya. Di malam-malam sebelumnya juga selain bulan Ramadan ya nggak boleh namanya nongkrong-nongkrong dicampur intisari ya kan. Nggak boleh. Ya kan minumannya mah enak anggur gitu kan. Ini cuman anggur lain nih. Anggur-anggur yang bisa memberikan suatu apa ya? Ya, pengaruh pada tubuh nih biasanya nih, ya kan? Nah, ini harus dihindari lah. Anak muda sekarang cobalah hidup lebih sehat lagi ya kan. Sayang badan masih kuat, masih bagus, masih produktivitasnya masih kuat ya kan. Malah dirusak ya. Tapi kalau sekali boleh nggak ibadah, sekali boleh. Sekali nggak boleh. Ya coba-coba aja nggak boleh sebenarnya kan. Udah haram tuh harus dijauhi sebenarnya. Hal yang haram tuh dijauhi, nggak boleh kita deketin. Karena kalau udah terbiasa melakukan hal yang haram nih, kadang ibadah jadi males. Iya benar. Ngaruh ke dalam hati gitu Benar. kan. Ada beberapa temen Betul. gue yang kayak gitu mas. Benar. Ngaruhnya kepada tubuh kita, Iya, hati akan menjadi keras, tidak menerima nasihat-nasihat dari orang, Iya. ya kan? Jadi seolah-olah dirinya merasa benar. Benar lah. Lu ngapain sih nasihatin gua itu kan? Iya. Hidup gua. Benar, Ada yang benar, begitu kan benar. bahasanya gitu, bahasa di lingkungan biasanya nih. Kalau di kita nasihatin begitu bahasanya malah. Padahal kita perhatian sama mereka nih. Iya mas. Supaya lebih baik lagi. Jadi ya perhatiannya mungkin kurang kita ke mereka gitu kan. Ya itu dampaknya akan males nanti ibadahnya. Ini harus kita jauhi nih hal begini nih anak muda nih. Nah kalau ngomongin haram halal itu Pak, Mm. kan itu kan yang haram itu udah jelas tuh, yang alkohol udah Betul, tertulis di betul. Al-Quran. Mm. Kalau misalkan yang belum, yang misalnya kayak daging ular gitu Pak, itu gimana tuh Pak? Oke. Jadi gini. Jadi Kan ada yang buat vitalitas kegunaannya. Tapi bukan itu ini mas, memang tidak dibolehkan karena dia bertaring kan? ya memang menentukan halal dan haram bukan hanya dari label aja sebenarnya ya, bukan dari apa namanya bentuk produknya aja, tapi ada beberapa yang tidak dirinci dalam Islam namun dijelaskan dalam Al-Quran. Seperti ular tadi nggak boleh kita memakannya karena dia bertaring, ya kan. Apa namanya punya mudorot yang nggak bagus lah untuk tubuh ya kan. Biasanya taring itu kan bisanya ya kan. Kemudian juga kandungan dalam tubuhnya itu kadang ada hal yang nggak bisa kita terima dalam tubuh nih. Takutnya malah setelah konsumsi bukannya sehat malah keracunan ya kan. Ada sakit. temen gue pernah bilang kalau konsumsi ular tuh jadi panas mas di badan mas. Betul.
apa Darahnya. efeknya tuh. Walaupun untuk obat, nah itu tetap nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Masih ada obat Nah, obat yang Kita lain. boleh makan makanan yang bertaring atau makan bangke boleh, asalkan Terdesak ya, Pak? kita terdesak di suatu tempat misalkan Hutan belantara. belantara atau di pegunungan yang terpencil, benar-benar kita nggak dapat makanan. gitu Iya, kan. iya, iya. Nah kalau kita nggak makan kita bisa mati nih. Nah di situ Islam memberikan keringanan, bahwasanya bisa kita makan hewan apa saja yang ada di sekitar situ. Oke, oke. Bahkan kalau ada babi kita boleh makan babi itu, Iya. karena keadaan mendesak Keadaan tadi terdesak, ya, iya, karena memang tidak ada makanan lagi Iya. dan bisa mati kita misalkan ketika kita tidak makan di situ. Nah itu boleh. Oke. Tapi jangan cari babi sekitar sini nih. Ya kan? Di sini banyak, Di Pak, sini hewan. masih ada, di sini masih ada ayam ya kan. Rata-rata di sini banyak kerak. Mau tes kriuk ya. Iya, masih ada daging-daging yang lain nih ya kan. Di sini Kambing sih, ya kan. Di sini sih biasanya Ya, gampang sih normal-normal Mas nyari aja ayam gitu Mas. kan. Biasanya emang gampang ya boy nyari Jadi ayam. jangan cari ayam Allah juga ya. Artinya ayam yang lepas nih punya tetangga tangkap sembelih nih nggak Biasanya boleh. setelah maghrib. Nah, punya tuh. kalau nggak ada izinnya tuh haram tuh, ya kan? Pemiliknya tiba-tiba taunya, udah jadi digoreng nih, jadi ayam goreng kan? Kasihan itu kan nyari-nyari ayamnya, tiba-tiba kita udah masak ayamnya dia kan? Nah itu harus jadi apa? Jadi perhatian ya, harus izin biar halal yang kita makan gitu kan? Balik lagi ke minggu akhir puasa nih Mas, ya kan. Gimana ya cara menyikapinya untuk orang-orang yang tidak berpuasa karena pulang kampung yang jaraknya jauh tuh Mas. Itu kan dia juga pasti ada kalau misalkan macet panjang di tol tuh kan bisa berapa hari nggak keluar Puasa. nggak puasa Nah. dan bisa juga dia ini Mas karena nggak dapet masjid atau musola karena nggak sempat lewat ini kan rest area, jadi dia sholatnya terbengkalai padahal di situ waktunya ini Mas bulan puasa tuh kan ya waktunya kita menggali Amalan-amalan ya. Oke. amalan-amalan Dipus Mas. ya. Apalagi pas malam Lailatul Qadar. Iya, itu kayak gimana tuh Mas gimana? cara Ya, jadi menyikapinya kalau tuh, Mas? misalkan kita dari suatu keadaan kita lagi di jalan nih macet total gitu Ah, kan, ah. akhirnya beberapa waktu sholat terlewat sama kita nih. Iya, bahkan ada yang sempat mati kan Iya. beberapa tahun lalu tuh. Nah, disinilah Islam kembali lagi agama yang mudah. Ketika kita tidak bisa melakukan sholat 5 waktu sesuai waktunya, kita bisa menjamaknya. Oh, Jamak itu artinya mengumpulkan waktu-waktu sholat tersebut di waktu di mana kita bisa melakukan sholat. Misal, Sesempat mungkin ya Mas. misalkan kita sampai kampung halaman jam 9. Iya. Jam 9. Nah, kita di perjalanan itu melewatkan sholat maghrib, misalkan maghrib sama isya, misalkan. Nah, ini Islam memberikan kemudahan dengan memberikan yang namanya sholat jamak takhir. Jamak takhir itu artinya mengumpulkan waktu sholat di akhir waktu sholat yang kita sempat dilakukan di waktu itu. Iya, Misalkan iya, sampai iya. jam 9 tadi nih, Iya, berarti iya, kita bisa melakukan sholat di situ, kita kumpulkan sholat maghrib dan sholat isya di situ. Iya, iya, Tetap kita lakuin. Apa yang kita lakuin pertama? Kita lakukan sholat isya dulu 4 rakaat. 4 rakaat selesai, salam, baru kita lanjut ke sholat maghribnya 3 rakaat. Dikumpulkan dalam satu waktu itu, gitu ya. Iya, iya. Itu salah satu keringanan yang Islam ajarkan kepada kita. Iya, iya. Jadi, insya Allah ini tidak akan mengurangi pahala kita di Pahalanya bulan juga Ramadan. ya. Iya, Tetap iya. kita mendapatkan pahala. Kemudian kalau kasusnya ada yang mati misalkan, mati dalam keadaan safar. Nah, ini tetap dihitung ada pahala di dalamnya. Karena niatnya dia kan sudah ingin silaturahmi ke Iya. kampung halaman, Iya, ke orang tuanya, ingin menjalin kedekatan lagi lah di bulan Ramadan ini, ya kan? Sudah ada niatan ke situ. Jadi semua tergantung niatnya ketika safar tuh mau apa gitu. Iya, Nah, iya. Allah yang Maha tahu di sini. buat holiday Iya, gitu. kalau misalkan niatnya cuman bukan buat silaturahmi Mau atau pamer lah cuma sama orang pamer kampung. kendaraan, Iya. pamer kesuksesan nih. Nah, itu kembali lagi ke niat awalnya. gitu. Oke, benar. Intinya gitu, harus lurus niatnya kalau beramal, beribadah, setiap kita melakukan kegiatan tuh luruskan niat yang paling penting. Jadi gini, Mas, kayak misalkan macet seharian 24 jam tidak bergerak tuh keadaan lalu lintas tuh. Itu kayak gimana Mas cara sholatnya di mobil aja atau kita turun di mobil gitu kan? Oke, kalau memang memungkinkan kita turun, Tapi kan nggak ada ini nih rest area kan? Gimana tuh? ya kalau misalkan macet di tol nih kan, Ah. di tol, Di jalan di jalan itu kan. Kalau di sisi mobilnya memungkinkan untuk kita sholat, bisa kita lakukan di situ. Atau misalkan di samping tolnya ada tanah lapang misalkan, ada rumputan lah yang bisa mungkin kita sholat, nggak apa-apa sholat di situ. Tinggal kita lihat arah
kiblatnya. Kiblatnya. Nah, jangan sampai salah kiblatnya Iya, nih. Kalau Nah, kalau nggak ada lapak buat itu Mas, kalau apa? kalau nggak ada lapak kita boleh sholat di kendaraan. Di kendaraan boleh. Kendaraan di mana kita tuju nih. Ya, Misalkan ya, ya. arahnya ke utara, kita boleh menghadapnya ke utara. Artinya kiblat itu dimudahkan di mana kendaraan itu melaju. Iya, Itu iya, kiblat iya, kita. iya, iya, Nah, itu iya. boleh di situ. Iya, iya. Kalau wudunya Pak gimana? Wudunya kalau memang tidak ada air di situ, kita udah berusaha nyari air nggak ada, kita boleh tayamum di sana. Tidak mendapatkan air, bagaimana bersucinya? Kita boleh tayamum di situ, tapi dengan syarat kita sudah berusaha benar-benar cari air. Air Ya. belum Iya, ada lah Benar-benar ya. kita berusaha dulu. Nanti kalau udah cari berusaha sekuat mungkin nggak ada air, kita boleh tayamum. Bahkan buang air kecilnya pun boleh menggunakan tayamum. Batu Yang tuh, pakai batu. disunahkan tuh menggunakan batu, tapi batunya yang bersih ya. Iya. Jangan batu yang jangan batu yang kotor nih, ya kan? Maaf agak Batu atau berarti tisu lah, Berarti atau tisu. agak vulgar nih Mas ya. Iya, nggak masalah. Ini kan ilmu nih. Itu di bagian mana ya Mas? Ya, Saya kucing ya, kering tuh. membersihkannya di mana air Itu berlaku- air kencing itu keluar dari lubang itu. Nah, lubang itu yang kita bersihkan. Oke, Disepilin gitu atau Enggak, gimana? Apa hanya diusap usap aja, usap gitu? aja, usap. Cuma usapnya pelan-pelan ya. Takutnya nanti malah luka. Takutnya luka. Iya, itu yang gue Iya. pikirin tuh Mas. Artinya hanya diusap Waduh, secara lecet, halus korengan. aja gitu kan. Kalau memang Santai, kan? kalau emang ada tisu boleh. Kalau misalkan buat tisu basah lebih baik. Nah, itu kalau batu sih opsi terakhir sih kalau Iya, memang iya. kita nggak bawa Belum ada apa-apa. kain, Itu kan? Iya. berlaku untuk saudara muslim dan muslimah nih Mas. Iya, betul. Ah, Bahkan ah, buang air ah, besar kalau nggak ada air pun ente cari tempat yang memang bisa ente buang kotoran itu ya. Ya. Ente gali tanah lah. Setelah itu ente bersuci. Iya, Bersucinya iya, dengan tisu. Kalau tisu nggak ada, opsi terakhir Daun-daun tadi Mas, mau batu. pakai daun. Kalau daun kayaknya kurang bersih kalau daun Kan itu. kalau daun pagi tuh ada embunnya tuh. Iya. Tuh kan gimana Kalian tuh? tuh lepek-lepek dikit. Kalau daunnya daun paya gatal ntar getah ya kan? Bukannya bersih malah garuk-garuk ntar kan. Ya, cari yang inilah yang aman dan safety aja untuk bersuci. Intinya Islam tuh agama yang mudah. Iya. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak bersuci gitu ya. Wah gila, gue puas banget nih sama apa jawaban barusan nih. Di akhir-akhir minggu puasa ini kan tidak terlepas dari yang namanya bersilaturahim atau bersilaturahmi itu Iya. Mas ya kan. Itu yang bener yang mana tuh Mas? Rahim Rahim atau atau Rahmi? Iya. Si Rahim apa si Rahmi nih? Ya. Romi ya. Yang bener yang mana tuh Mas? Tolong dijawab Mas. Oke, kalau yang paling tepat sih sebenarnya silaturahmi. Nah, Nah, karena ini artinya adalah bagaimana kita bisa kembali mempererat hubungan baik ya. dengan saudara-saudara kita, dengan Oke. apa namanya keluarga besar lah. Iya. Kalau Berarti konteksnya terkhusus keluarga besar ya Mas ya. keluarga besar. Kalau silaturahim Iya. itu ditujukan untuk masyarakat luas. Oke. Untuk orang Jadi lain selain lah. keluarga besar nih, Iya, keluarga iya, besar, oke. tetangga, ya kan, teman-teman, teman-teman nongkrong, iya, ente-ente iya, semua iya, nih, iya. ya kan. Nah, itu silaturahim. Nah, silaturahim ini lebih dikhususkan untuk itu sanak saudara, keluarga besar kita, ya kan, Iya, iya. yang memang masih ada apa namanya silsilah keluarga lah. Iya, Nah, iya, itu iya, yang disebut dengan silaturahmi gitu. Nah kalau bersilaturahminya lewat WA doang Iya. gimana nih Pak? Sekarang banyak gitu kan? Iya, iya. Pakai emot clap kan Iya. ya, emot clap. Emot clap. Iya, Banyak iya, kan iya. gitu tuh. Iya, iya. Kalau itu nggak masalah sih, yang penting kan kita mempunyai niat baik untuk mempererat kembali nih hubungan apa namanya sosial kita ya, Iya, iya. baik sama teman dan yang lainnya. Tapi kalau lebih baiknya sih lebih supaya memperkuat lagi ukhuwah Islamiyah kita sebenarnya ya Baik sowan langsung lah, ya. sowan lah. Iya. Bahasa anak muda sekarang sowan. Iya, iya. Sowan berkunjung ke rumahnya gitu ya, Iya, supaya benar. lebih mempererat. Dan memang selain silaturahmi ini punya faidah juga silaturahmi ini, diantaranya bisa apa namanya memperlancar rezeki kita juga, ya kan. Ya siapa tahu kan kita silaturahmi lagi nganggur nih, ya kan. Iya. Lagi nganggur tiba-tiba silaturahmi ke rumah temen, ternyata temen Ada nawarin kerjaan. lowongan nih, ada Iya, kerjaan nih, iya, mau iya, nggak? iya. Nah ini kan salah satu kunci rezeki juga, ya kan. Selain itu juga faedah yang kedua yaitu memperpanjang usia kita. Oh iya Mas. Iyalah, karena kan setiap kita berinteraksi, kita bersosial kan pasti ada
salah kata khilaf dari kesalahan kita, entah yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Dengan silaturahmi ini kan kita bisa minta maaf, kita memulai lembaran baru lah bahasanya ya. Nah, ini bisa memperpanjang usia juga, karena dengan orang itu memaafkan kita, artinya kita bisa lebih lancar lagi nih dalam melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, karena saling memaafkan ini penting, ya kan? Allah aja memaafkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, kecuali syirik. Nah, ya kan? Syirik itu udah mempersekutukan Allah itu. Allah juga cemburu kalau hambanya menyembah selain kepadanya kan gitu. Ya ente aja pasti cemburu kan kalau misalkan ada pasangan di antara ente itu kan. Lu kan kemarin pengen bilang nah, pengen bisa terbang gua. Lu gimana sih, Mang? Belum terwujud nih. Iya, kita aja kalau cemburu gimana kan? Allah kalau gitu cemburu. Allah cemburu kalau kita nyembahnya selain kepadanya gitu kan. Nah, ini yang dosa besar yang enggak diampuni sama Allah. Selain itu, Allah akan mengampuninya asal kita bertaubatnya nasuha, benar-benar bertaubat, tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Jangan sampai taubat sambel nih kalau bahasa orang kan. Hari ini taubat enggak mengulangi, besoknya lupa, ulangin lagi, taubat lagi. Nah, akhirnya kurang bersungguh-sungguh nih kalau taubatnya begitu kan. Misalkan silaturahmi, udah silaturahim ya, terus malah gibah tuh gimana? Iya. Kan banyak gitu. Yang ujung-ujungnya gibah. Oke. Iya, benar-benar. Nah, ini momennya harus dihilangkan ya kan, dihilangkan. Jangan sampai habis silaturahim dosa lagi muncul kan. Nah, ini manusia nih begini nih kadang nih kan. Udah diampuni dosanya, udah bersih, suci segala macem, ternyata gibah lagi, gosip lagi ya kan. Orang yang lewat nggak salah diomongin ya kan. Teman berubah nih menjadi lebih baik diomongin gitu kan. Nah, ini nih kadang nih yang harus kita perhatiin nih. Jangan sampai teman lagi berubah, lagi benar-benar dia mau hijrah untuk lebih baik, jangan sampai kita malah ledekin. Akhirnya dia down lagi gitu kan. Malah kita harusnya support gitu kan. Support dan senang lah ngelihatnya ketika ada teman kita yang berubah seperti itu ya kan. Kalau misalnya pas acara bukber tuh biasanya tuh Nang ya. Nah, bukber nih yang kadang nih obrolannya kurang bermanfaat nih ya kan. Apa aja diomongin ya kan. Nah, biasanya nih ceng-cengan nih biasanya nih kan, ya kan ngeledek-ngeledek gitu kan. Bahkan yang paling fatal itu habis bukber kagak sholat nih biasanya nih ya kan. Yang lainnya. Habis bukber kekenyangan ya kan, ngobrol lagi akhirnya ajan Isya aja. Akhirnya kelewat tuh. Nah, ini terus saya niatnya udah ibadah, niatnya buka bersama nih, tapi kalau nggak sholat ya percuma lagi, sia-sia lagi nih puasanya. Sebenarnya bukber itu kalau di lingkungan gue ya Mas ya, hampir rata-rata jadi kayak acara yang rutinitas gitu ya. Iya, jadi kayak kebiasaan ya. Pasti Mas, itu udah pasti. Tapi yang gua nggak senengin itu Mas, satu melalaikan sholat ya kan. Kedua kayak jadi ajang ini pamer ya, kayak pamer pekerjaan. Iya, salary lu berapa ya kan, lu kerja di mana gitu. Malah ada yang pakai aku habis balik kerja nih. Dari sana kerja di perusahaan ini. Masih pakai Leonard ya. Iya. Tuh, itu gimana tuh Mas? Ya sebenarnya sih bukber itu nggak salah ya. Yang salah itu kadang manusianya nih yang kadang suka menjadikan ajang itu ajang yang lain lah selain untuk niat untuk bukber. Nah, ini harus diluruskan nih. Bukber bagus, aktivitas yang bagus, tidak dilarang dalam Islam gitu kan. Tapi yang dilarang di acara bukbernya ini nih yang harus kita benarkan, yang harus kita luruskan lagi. Jangan sampai bukber ini jadi ajang pamer tadi kan, pamer, gibah ya kan. Gede-gedean THR nih ya kan. THR lu berapa nih di kantor lu? Ya cuma segitu ya. Salah sama perusahaan gua lu. Iya, benar. Justru harusnya ketika ada emang temen yang kerjanya mungkin di bawah kita penghasilannya, harusnya kita bantu lah. Seenggaknya kita support lah. Kerjaan lagi. Ya, minimal cari bahasan-bahasan yang aman lah. Kita respect aja ya kan. Cari pembahasan yang keluarga aman. kayak gitu, bahas keluarga ya. Jangan lagi kesini ya. Bapak lu udah nggak ada ya. Atau bikin program yang bermanfaat lah di bukber itu, misalkan berbagi sama teman yang memang kesusahan ya kan. Sekalian bagi-bagi. Betul. Atau punya program berbagi di bulan Ramadan dari acara bukber itu, jadi lebih bermanfaat nih ya kan. Jangan sampai ya hanya gibah dan pamer-pamer semata gitu. Soalnya hampir rata-rata Mas, kayak apalagi khususnya yang sudah berumah tangga nih Mas.
dia tuh jadi bukan ajang gibah lagi nih Mas, atau apa ajang pamer-pamer, dia malah adanya CLBK nih Mas. Jadi yang Iya, udah benar. jadi Udah mantannya nih berumah belum tangga. nikah ya kan, tapi settle. Terus yang udah berumah tangga nih belum Ya. ya sebenarnya settle juga, cuma mungkin ada pasangannya yang Iya. kurang ya kan, Iya. kayak gitu. Saran buat mereka tuh Mas yang Ini cuma berselingkuh nanti. Iya kan, itu kan padahal kembali lagi kayak kata Mas Ut kan, apa itu kan ajang bersilaturahim, Iya. rohmi ya Mas, apa? Silaturahim. Rahim. Silaturahim. Nah, tapi itu disalahartikan tuh Mas. Itu coba tolong Nah sarannya ini Mas. yang harus diperhatikan juga, yang kedua selain bukber itu harus ada apa ya, pemisah antara laki-laki sama perempuan. Benar. Artinya jangan sampai di bukber itu tidak ada pemisah, artinya campur baur nih laki-laki perempuan. Benar. Atau bahkan jadi ajang reunian juga nih, Benar. ya kan? Yang mungkin punya masa lalu di sekolahnya, ketemu temennya lagi di reunian itu, sedangkan dia udah berkeluarga nih. Iya. Nah ini makanya kenapa reunian itu banyak mudorotnya, Iya, yaitu salah satunya ada hal yang memang bisa terjadi perselingkuhan di situ. Iya, Kalau benar, hawa Mas. nafsu kita tidak dijaga Bahaya, nih, benar, benar. sama iman kita, karena nggak apa ya, nggak banyak kasus juga. Jadi dari acara reunian atau bubur itu kadang jadi ajang apa ya, awalnya chatting-chattingan nih. Iya, benar. Jadi menjalin hubungan baru lagi Iya. nih. Lu ikutnya ke sini. Ya awalnya tanya-tanya kabar kan, Iya. kabar lagi apa, ya kan sibukannya apa sekarang ya, basa-basi di awal lah. Iya. Akhirnya dari situ akhirnya intens, akhirnya ya itu ke jenjang yang lebih tinggi lagi, itu pacaran atau yang lainnya gitu kan. Akhirnya tidak melihat bahwasanya dia udah punya keluarga nih. Nah Benar, ini Mas. harus diperhatikan nih Iya, untuk iya, untuk ujian orang-orang yang sudah berkeluarga ketika datang reuni, ya jangan sendiri kalau bisa, Iya. ajak istrinya gitu Iya, kan. iya. Karena istri itu bisa apa ya, bisa melihat bagaimana kita bahwasanya membatasi diri dari acara reunian itu. Artinya nggak seperti kita masih sendiri gitu kan. Ini yang harus diperhatikan ya kan. Kalau sendiri mah bebas aja, silakan gitu kan. Santai. Berlayar aja terus. Nah, ini yang yang nggak suka ya udah. itu dia. Ini yang berat kalau udah berkeluarga. Tugas suami itu berat Iya. ketika udah berkeluarga, terus menjaga keluarganya dari hal-hal yang bisa membuat keluarga ini bisa apa ya, hancur lah, atau bisa terkena musibah dari acara-acara reunian itu. Iya, iya. Bahkan nggak dikit yang dari reunian itu keluarganya berantakan, Iya, benar. Mas. bercerai gara-gara acara sepele lah bahasanya gitu kan. Malah berakarnya malah jadi kayak misalkan anaknya terlantar Iya, nantinya Mas, bisa. ya. Atau yang udah gede nanti anaknya kayak udah nggak akur sama orang tua. Mereka nggak mikir sampai situ Iya. ya Mas ya kan. Karena tugas apa ya, kalau tugas suami udah nikah itu masya Allah dia jadi imam keluarga. Kalau ada keluarganya yang melakukan maksiat, Allah akan hukum suaminya karena dia jadi imam rumah tangga nih, berat nih ya. Jadi selain cari nafkah juga kita harus ngedidik keluarga kita untuk sama-sama mudah-mudahan bisa masuk ke surganya Allah kan Iya, gitu. amin, Nah, amin, ini amin. penting nih buat anak muda yang masih mau mencari pasangan, ya cari pasangan yang tepat lah, yang Jangan sampai salah. ya sampai salah, lihat agamanya Mas, ya kan. Tapi kok di surga boleh ngerokok nggak Mas? Di surga itu di surga itu semua yang diharamkan di dunia di surga dihalalkan. Besok Mas, mau dah gua. Bahkan di surga ada bidadari yang sudah disiapkan buat laki-laki nih. Kita bebas milih bidadari apa aja milih nih. itu ya. Bebas. Wah, resep nih. Tapi Ya. katanya lebih cantikan istri kita nanti Mas daripada bidadari Ya itu. betul, istri kita Oh, iya, Mas. istri kita lebih dipercantik lagi, dipermudah lagi sama Allah, dimudahin lagi tuh usianya, face-nya, akhirnya kita jatuh cinta lagi di sana. Asik. Kan emang di kalau di surga itu Tapi istri kita nanti nggak punya sifat cemburu nih ketika Oh, iya, kita Mas. memilih bidadari yang lain. Wah, Cakep juga tuh. tapi Asik, bukan coy, asik. bukannya nanti Jadi Hotman Paris gitu setelah- di sana. Main dalam air. bukannya kita setelah misalkan kita masuk surga, misalkan gua nggak muluk-muluk sih. Ya, Gua tapi lihat- itu lihat harus aja. ada optimisme sebenarnya, Iya. harus ada tujuan juga. Iya sih Mas. Cuma balik lagi kayak di surga itu bukannya nggak ada kaki nenek-nenek ya Mas ya. Pokoknya semua yang masuk surga itu usianya muda kembali, Pokoknya kalau Muda, mati nenek-nenek kakek seger berarti- lagi. Udah lagi. Iya, Pokoknya dia nggak ada harapan buat masuk surga dia pokoknya. semua dihalalkan di sana. Bahkan Homer itu nanti ada namanya sungai, air itu mengalir, itu Homer. Wah, Tapi halal di sana ya. yakin lah kita. Ya, halal. Ini kita- Halal. Ente puas tuh nyiduk sebanyak-banyaknya kan.
Oh, kagak usah beli di Kemang lagi, nggak usah beli Kemang lagi. Udah nyiduk aja di situ nungguin gitu kan. Hidup tua. Iya. Pokoknya enak lah di surga. ya kan? Pagi-pagi baru bangun tidur kan di galonnya. Pokoknya surga itu serba kenikmatan ngumpul semua di sana. Tapi tujuan untuk mencapai ke sana itu harus kerja keras, ya kan, ibadah kita, ya kan, amalan-amalannya itu yang harus dikuatkan. Kadang lemahnya iman manusia itu kadang kalau kita melakukan maksiat tuh iman kita bisa cepat banget lemah. Terus juga ibadah kita jadi males. Bahkan mau bantu orang tua aja yang simple aja kadang karena kebanyakan maksiat tuh males. Iya, benar. Ya kan? Benar. Bagi sholat gitu kan. Nah, ini harus diperhatikan. Itu ya diperhatiin. Jadi itulah kalau mau dapat surga kerja keras dari sekarang selama usia kita masih diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik juga kan bilang masih muda ini ntar aja. Nah, itu usia itu enggak lihat muda dan tuanya. Iya, benar. Usia itu, kematian itu misteri, Allah yang tahu. Bahkan jodoh pun juga Allah yang tahu. Ya kan? Nah, nanti bagaimana kita bisa menjadi wafatnya husnul khotimah, yaitu kembali kepada aktivitas kita selama hidup nih. Ya. Ibadahnya bagaimana, amalannya bagaimana, ketaatan sama Allahnya bagaimana, itu harus diperhatikan. Karena di dalam hadis disebutkan kematian seseorang itu berdasarkan kebiasaannya. Kebiasaan. Kita sering lihat kan, misalkan orang meninggal dalam keadaan sholat, ya kan, ada tuh dalam keadaan lagi sujud misalkan, lagi baca Quran. Nah, itu masya Allah itu kebiasaan yang luar biasa kalau kita bisa meninggal dalam keadaan itu. Nah, itu Allah meninggalkan kita atau mewafatkan kita dalam kebiasaan kita. Jangan sampai nauzubillah min dzalik kita meninggal lagi buka intisari. Ya kan? Ya baru dari Kemang, ya kan, buka botolnya tiba-tiba wafat nih, ya masya Allah, itu hati-hati itu ya. Ya hati-hati. Jadi makanya kalau mau melakukan maksiat kita harus mikir-mikir lagi nih. Untungnya kita ya kan? nggak pakai botol dan pakai plastik. Masih ada pembelaan ya. Masih ada ini ya. Masih ada pembelaan. Aduh, anak muda emang ya. Alibinya pinter aja ya, nyari aman ya. Intinya itu. Jadi makanya gini, kalau kita misalkan diri ini mau melakukan maksiat, ingatlah kematian, karena sebaik-baiknya peringatan itu adalah kematian. Karena kalau Allah udah mematikan kita dalam keadaan yang suul khotimah, dalam keadaan yang gak baik, masya Allah, itu PR kita akan berat sekali nanti di akhirat gitu kan. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi pikir-pikir lagi lah kalau misalkan mau melakukan maksiat gitu kan. Ingat kematian. Jadi kematian itu sebaik-baiknya peringatan. Itu ya. Khususnya anak-anak muda nih ya. Benar. Tapi pernah ada orang yang bilang gitu, Pak, ke saya gitu. Bilang, gue mah gak takut mati, gue mah gitu. Itu kan kayak sombong banget ya, Pak ya. Terkesannya. Orang yang mengatakan seperti itu biasanya gini, dia itu sudah nggak mau melakukan ibadah lagi dan merasa ibadah yang dilakukan itu sia-sia biasanya. Nah, ini kembali kepada keimanan dia lagi nih. Dia benar-benar beriman gak kepada Allah? Kalau dia beriman kepada Allah, dia akan tidak mudah mengatakan hal seperti itu. Dia akan berpikir panjang dan akan banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan yang husnul khotimah. Nah, kalau orang gampang mengatakan itu berarti, nah ini sebetulnya kan keimanannya nih. Bahaya juga. Bahkan ada juga yang bilang di antara orang-orang itu, ngapain sih sholat, ngapain sih ibadah, ngapain sih puasa, ngapain zakat, toh kita juga belum tentu masuk surga. Nah, ada yang bilang begitu nih. Iya, benar. Nah, ini orang-orang yang memang tidak mempercayai, pesimis dan nggak mempercayai adanya Allah nih, adanya hari akhir tuh nggak mempercayai nih orang begini nih. Nah, janganlah menjadi seperti orang yang demikian, karena kalau kita udah melakukan amalan, melakukan ibadah, ini sebagai bentuk ikhtiar usaha kita untuk bagaimana bisa menjadi timbangan pemberat amal kebaikan kita nanti. Nah, di akhirat nanti kan timbangan kita ditimbang sama Allah nih, berat dosanya apa berat kebaikannya nih kan. Ya kan? Bahaya juga. Itu dia, kalau lebih berat dosanya maka akan dihisab dulu kesalahan kita, ya kan, dihisab, dibersihin dulu sama Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk agama Islam itu kan memang
pasti semua masuk surga. Semuanya ya. masuk surga, tapi Walaupun tapi melalui gimana hisab. sekecil apa. Mm-mm. Prosesnya hisabnya Prosesnya itu hisabnya proses lama hisabnya banget ini. ya. Nah, itu. Sehari bagaikan berapa ribu tahun ya kan. Iya. Karena pintu surga itu kan banyak. Ada Iya. pintu surga ketika kita pintu surga untuk orang yang berpuasa, orang yang berzakat, ya Iya, kan? iya. Orang yang memang berbakti kepada orang tua. Jadi banyak pintu-pintunya. Nah, ini amalan-amalan ini harus kita perhatikan. Jadi selama hidup ini kalau bisa kita balance nih melakukan amalan-amalan yang memang bisa memudahkan kita ke dalam surganya. Dan Ya. yang paling berat Oke. dan yang paling berat timbangan kebaikannya adalah itu tadi, birrul walidain, Apa tuh? berbakti kepada orang tua. Oh. Nah, ini kan kadang hal yang remeh nih Iya. di dunia Anak kan. muda juga susah banget Anak nih, muda nih. itu kadang bentak-bentak Berbakti. sama nyak babehnya begitu kan. iya, Ah, iya. ngomong aja nggak boleh kan. Apalagi sampai ngomong yang lebih tinggi lagi. Wah, ini Masya Allah ini harus Kenapa boy senyum-senyum boy? harus harus Oh, yang cepet-cepet kelihatan minta saya maaf doang nih. minta. Kalau disamperin ya, siapa disamperin gitu. Saya nggak tahu juga jadi yang lain. Bener boy, bener. Tapi kan Pak, kalau sekarang kan kata Gen Z Gen Z, itu kan, iya. itu mereka lebih suka berargumen Heeh. sama orang tua. Jadi ini belum tentu lu bener nih kata menurut mereka gitu. Karena ini beda zaman kata mereka. Itu gimana tuh Pak? Ya sebenarnya sih namanya berbakti nggak lihat zaman ya. Jadi selama orang tua itu memberikan nasihat yang positif buat kita kan tandanya mereka perhatian dan sayang dengan kita gitu kan. Harus kita terima juga. Bahkan kalau generasi Gen Z sekarang kalau saya lihat lebih kepada gengsi sih ya. Gengsi untuk dinasihati sama orang tua gitu. Iya, Jadi iya, seolah-olah kalau dinasihati tuh kayak belum dewasa gua nih gitu kan. Gue masih anak kecil nih ya, masih belum bisa mandiri bahasanya. Padahal nasihat-nasihat orang tuh penting dalam kehidupan kita. Apalagi kita di dunia ini kan perlu masukan dari mereka juga ketika punya permasalahan, mempertimbangkan pekerjaan, apalagi jodoh nih. Ya, ini harus dilibatin orang tua nih ya kan. Kalau nggak setuju itu. Kalau nggak setuju itu ridhonya Allah berarti belum sampai ke ente. Karena ridhonya Allah, ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Iya. Ya kan, jangan sampai ente nikah orang tua nggak dilibatin nih. Wah, malah nikah siri ntar kan. Ya kan nyewa orang tua kayak film Indosiar. Bener nih kan. Orang tua. Ya kan? Iya. Tapi Mas, nih gue pengen nge-counter pertanyaan awal si Opam nih, tentang yang nggak takut mati itu. Gue pernah denger ceramahnya Ustadz siapa gitu bahwa orang yang beriman ya nggak perlu takut mati. Itu gimana? Ya, jadi gini loh, kalau kita mengimani Allah, kita akan taat dengan aturannya pertama, ya kan? Iya. Kita menjauhi perintahnya, menjauhi larangannya. Dan orang yang beriman ketika sudah taat sama Allah, dia akan siap kapan saja Allah matikan. Benar. Bahkan kalau kita lihat kasus-kasus di media-media, kebanyakan orang-orang yang alim, orang-orang yang taat itu lebih cepat dimatikan sama Allah. Benar nggak? Seperti ustadz-ustadz yang di media sosial misalkan kayak Ustadz Jeffrey ya kan, ya kan Arifin Ilham. Mungkin lebih kesiap aja Nah, dia untuk Allah mati tahu, gitu ya. Allah tahu bagaimana kapan waktunya nih untuk menyambut nyawa si fulan itu, gitu kan? Karena lihat ketaatannya kepadanya. benar. Kalau saat ini misalkan Allah masih belum nyabut nyawa kita nih, berarti Allah masih kasih kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Itu PR-nya, itu yang harus dicatat sama kita sebagai manusia yang masih diberikan usia sama Allah. Allah masih berikan kesempatan sama kita untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang nanti menjadi pemberat amal timbangan kita di akhirat. Itu. Tapi salah nggak ketika kita nggak takut mati? Kita nggak takut mati, nggak salah, asalkan kita punya keimanan yang kuat. Oke. Bukan hanya sebatas omongan nih. Sadar diri lah. Sadar diri lah dengan ketaatannya sama Allah gimana. Misalkan gue nggak takut mati, cuma gue nggak sombong gitu. Gue dengan segala perilaku kan ada yang orang sombong kan. Tapi ini sama sekali nggak sombong sama sekali. Biasanya orang yang bilang nggak takut mati itu punya keimanan yang kuat. Misalkan ketika dia lagi perang syahid nih, perang melawan orang kafir. Iya benar. Ya kan? Benar. Para sahabat itu kan sudah yakin benar-benar iman itu kuat. Saya tidak takut mati walaupun dalam peperangan saya yakin Allah akan memberikan surga kepadaku. Karena dari perang itu Allah kasih jabatan syahid kepada
peperangan itu, Iya, bukan iya, tawuran ya. iya, Kalau iya. tawuran beda Iya, nih. iya, Ya kan? Kalau tawuran sama perang beda. Beda, Nah, Nah, beda lagi Ya. Nak. bukan ngebom gereja bukan. Bukan itu. Iya. Iya. ya itu. ini perang melawan orang-orang kafir, orang kafir ya kan. Tega. Bukan sesama muslim dibacok kan gitu, bukan iya, ya kan. iya. Nah, ini pastinya orang yang seperti ini punya keimanan yang kuat gitu kan. Nah, kalau hanya sekedar omongan mah, misalkan ente lihat teman ente nih, siapalah misalkan tiba-tiba ente tahulah perilakunya gimana nih, kesehariannya iya, nongkrongnya gimana, tiba-tiba gua mah besok mati nggak masalah. Nah, Ah, ente suruh istighfar tuh orang tuh. Ya kan, suruh istighfar. Ya, ya suruh istighfar, ajak kebaikan Iya, iya, untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya kan. Ya, seperti ini. Ente tahulah sekitar teman ente misalkan kalau ada yang bilang begitu kan. Nah, ini harus perhatiin gitu kan. Nggak sembarangan orang gampang ngomong berarti gitu. tidak salah juga ya Mas Nggak ya? salah, Iya, asalkan iya, iya. dia punya yang benar-benar yakin dengan keimanan dan ketaatan yang udah dimilikinya gitu. Kalau sehari-harinya nggak Ya, bener mah ya masih terus dia ngomong itu belentang-belentong mah ya ya. kan? Sehari-harinya misalkan minum ya kan, Iya, mabok, iya, iya. zina, terus dia bilang gue mati siapa aja. Nah ini harus suruh taubat nih. Orang ini suruh taubat nih di jalan Allah nih, suruh banyak istighfar lagi. Lu mau nih. tabrakan aja udah bilang, gue terima tabrakan aja. Itu apalagi mati. Hati-hati Iya, ini. iya. Kan bukan hal yang boleh jadi candaan. Iya, Namanya iya. kematian ini, masya Allah ini harus dipersiapkan benar-benar gitu kan. Ini Mas, Heeh. gua balik lagi minggu terakhir puasa nih kan. Heeh. Biasanya kan ada tradisi kita pawai obor, takbiran. Apa dalam agama kita harus ini Mas, apa merayakan segitunya gitu, segitu meriahnya. Sedangkan yang gua tahu dalam agama itu kita merayakan tuh ya dengan tidak harus Wajarnya benar. Tidak harus Tidak harus berlebihan gitu. Oke, kalau masalah pawai obor sebenarnya ini harus kembali kepada niat kita Iya. menyambut Ramadan ya. Kalau iya. niatnya untuk pembelajaran ke anak-anak, tarbiyah itu nggak masalah. Artinya mereka tahu nih, oh momen Ramadan tuh ditandai dengan adanya pawai obor nih Iya. sebagai pelajaran sih, mengingatkan mereka bahwasanya kita sudah mau mendekati masuknya bulan Ramadan. Iya. Kalau sebagai pembelajaran nggak apa-apa, tapi kalau menjadi acara wajib yang harus dilakuin setiap mau masuk Ramadan ini nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan yang diajarkan Rasul itu ketika kita mau masuk datangnya bulan Ramadan, yaitu yang di pembahasan sebelumnya kita mempersiapkan amalan-amalan sunnah, sudah merutinkan amalan-amalan sunnah dari puasa kita, ya kan, sedekah kita, ya kan. Nah ini harus dilatih lagi. Ya kan pas pawai obor tuh kan ada yang pakai kostum-kostum juga tuh ya. Nah, Kostum iya. pocong lah, apa Iya, lah benar, yang benar. dihias-hias. Iya. Nah ini Tuhan-Tuhannya. yang jadi kesalahan masyarakat tuh begitu, momen Ramadan ini disalahgunakan kadang Iya, momen iya, itu ya kan. Nah yang takutnya lagi malah ada mudorotnya, entah itu nanti takut kebakaran ya kan. Iya, bikin Yang- macet. ya kan, bikin macet juga ya kan. Iya. Nah, ya memang apa namanya harus diperhatikan juga benar-benar acara Iya, pawai iya, obor ini. iya, Jadi iya. kalau tidak diwajibkan sih nggak masalah. Yang nggak boleh tuh kalau harus wajib ada acara wajib obor nih. Iya, Nah, Mas, nggak boleh soalnya nih kenapa kalau gua- diwajibkan. Kenapa gua nanya ini? Karena beberapa waktu lalu ada kasus di mana dilarangnya ada pawai obor atau takbiran keliling. Mm. Mereka tuh kayak apa? Kayak marah gitu Marah, atau ya. gimana gitu, kayak nggak terima. Padahal menurut gua itu kan nggak perlu juga nggak Iya, apa-apa kan. ini kan gitu ini kembali kepada adat istiadat masyarakat lagi nih. Paham. Kalau kita apa namanya melihatnya adat istiadat ya pasti mereka akan apa ya akan terusik lah ketika Iya. kita melarangnya Iya, gitu kan. iya, Nah, karena dalam Islam juga nggak apa namanya nggak mewajibkan adanya itu gitu. iya, iya. Nah ini kembali kepada adat istiadat karena susahnya itu adat istiadat di masyarakat seperti nikah nih. Nikah itu sebenarnya murah, ya kan? Benar. Ya kan kita hanya bayar penghulu 600.000 lah. Benar. Nikah di KUA beres. Iya. Nah, ini Pestanya yang tadi. jadi omongan orang ini. Oh, Iya, iya. Pestanya ya. Iya, oh, iya. Kita nikah di kau antar dibilang miskin tuh. Iya, iya. orang kan akan ngelihatnya, oh ekonominya kurang sial gitu Iya, kan, iya. ekonominya masih belum mapan, oh Iya. dapat pasangannya yang nggak kaya, nah banyak lah omongan masyarakat sekitar lah. Bahkan jadinya orang yang merayakan nikah tuh kadang harus utang sana utang sini kan untuk Malah memberatkan. iya untuk bagaimana acara itu bisa mewah gitu kan. Nah ini yang menjadi PR. Kadang
masyarakat inilah yang harus kita kasih pengarahan. Mhm. Bagaimana adat istiadat ini nggak harus ada terus di masyarakat Iya. gitu, karena Jangan iya, diwajibkan lah karena ya. hidup ini harus bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah yang Iya, disunahkan iya. Rasulullah SAW kan, Iya, itu lebih iya, mudah sih iya, sebenarnya. iya. Benar, Gitu. benar, benar, benar. Abis ini ya, abis Iya. abis takbiran nih malamnya nih, kan besok pagi kita sholat id ya kan, sholat id. Terus abis sholat id itu biasanya kita bermaaf-maafan. Nih. Betul. Nah, itu dalam agama apa disunahkan, difardukan atau kayak gimana sih mas? Kalau namanya silaturahim itu atau silaturahmi itu hukumnya sunnah. Iya. Ya, karena gini Iya. loh. Namanya setelah Ramadan selesai masuk ke Lebaran itu kan artinya kita kembali fitri ya, kembali Iya. suci. Iya, benar, benar. Ya, fitrah kita Fitrah. kembali bersih lagi. Iya, iya, Artinya dari momen itu momen yang tepat untuk kita menggugurkan kesalahan kita Iya, iya. kepada teman kita, saudara kita, ya yang semua pernah berinteraksi sama kita gitu kan. Iya. Nah ini momen tepatnya supaya apa? Supaya lebih suci lagi tubuh kita dari kesalahan-kesalahan. Iya, iya, iya. Itu yang paling penting gitu Iya, kan. iya. Nah justru jangan sampai ketika bermaaf-maafan habis juhurnya ngeledekin lagi kan? digibahin lagi. Iya, Nah iya, ini iya. yang kadang lisan Iya, ini iya. mulut ini nggak bisa ditahan Iya, gitu iya, kan, ya iya, kan, iya. ya kan. Bahkan jangan sampai habis Ramadan, habis Lebaran selesai maksiat lagi. Nah ini yang kadang harus diperhatiin. Iya, Ada Ya. orang mikirnya udah bersih ini, Nah, kemarin lagi ya. iya, gitu. iya, itu dia. Ramadan udah beres nih. Iya, iya, Berarti bebas lagi nih ngelakuin Iya. dosa. Jangan. Justru kebiasaan di Ramadan itu harus kita continue Oke, di oke, bulan-bulan setelahnya Tapi begitu. Ted, ada kasus misalkan begini. Mm-mm. Kita punya teman, terus temennya ini nggak mau maafin kita. Cuman udah kita usahakan, cuma tetap nggak mau dimaafin. Gimana, Kalau ada Ted? teman yang seperti itu urusannya langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita udah ada niat baik. Yang kan, penting Ted? tugas ente itu minta maaf ke dia. Kalau dia responnya masih tidak baik dan tidak mau memaafkan, biarkan dia berurusan sama Allah Subhanahu wa iya, taala. iya, Karena iya. Allah aja Maha Pemaaf. Iya, iya. Iya, Masa benar, manusia nggak mau memaafkan kesalahan manusia yang lainnya? Lagu Nih, ya. Nah ini sombong nih, ya kan? Nggak boleh nih. Karena banyak begini. tuh tetangga-tetangga begitu tuh. Aku nggak mau ke rumah ini. Yang Males mana yang gitu. tetangga yang mana? Iya. Banyak sih. Mana? Di sini banyak. Iya, 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 iya. Nah ini, jadi nggak ada yang pantas kita sombongkan di dunia kan? Karena mau silaturahmi kan, dia malah pergi sengaja gitu kan, banyak tuh kayak gitu. Nah inilah orang-orang kayak gini harus kita rangkul lah Harus supaya kita rangkul, sama-sama baik lah dalam lingkungan gitu ya, supaya bisa ngasih manfaat juga bersama gitu. Nah Ya, nih, euforia. hukum agama dalam menyikapi orang yang beryuforia saat sholat id gimana nih, mas? Kayak pokoknya gua harus sholat id nih. Padahal dia sholat Wajib wajibnya dulu. aja, Kagak. iya, puasanya bolong-bolong. Itu kayak gimana tuh, mas? Sholat subuh enggak ya? Iya paham. Tapi Yang penting sholat id. dia ngebela-belain sholat id. Pokoknya gua harus tampil yang paling keren Iya, gitu. iya. Itu kayak gimana tuh, mas? Oke, kalau menanggapi orang seperti itu ya ini kembali kepada niat dia ketika mau melakukan hal tersebut ya. Apakah niatnya benar-benar ingin memperbaiki diri Ya, atau memang niatnya untuk sesuatu yang lain nih, Ya, entah dia pamer, entah dia pengen ketemu seseorang di situ Aha. atau memberikan sebuah informasi ke orang-orang bahwasanya yang gue pakai ini baru semua nih, Ya, pakaian ya, segala ya, macam ya. atributnya. Nah ini orang yang begini nih harus dievaluasi sih, Ya. harus diberikan nasihat-nasihat yang baik ya. Iya, iya. Bahkan kesalahan di antara kita tuh yaitu yang tadi di awal disampaikan, dia nggak sholat ya kan, dia sahur juga mungkin hanya Bobogan, gitu. beberapa hari doang nih, Iya, puasa iya. bolong-bolong, tiba-tiba euforianya harus melakukan lebaran bareng-bareng nih ya Iya, kan. iya. Nah ini Nggak sholat id, nggak nonis dibenarkan gitu nih ya ya, kan. nggak dibenarkan nih yang begini Iya, nih, iya, iya. ya kan. Justru harusnya dia dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sampai bahkan Lebaran ini harus konsisten sebenarnya ibadahnya itu lebih baik lagi sebenarnya. Nah orang begini harus kita nasihatin sebenarnya, jangan berlebihan lah menyikapi hal tersebut karena yang berlebihan itu Islam tidak mengajarkan, Iya, tidak iya, iya. membenarkan juga. Sewajarnya aja. Sewajarnya berarti, aja. Semuanya. Ya, karena kalau berlebihan segala macam takutnya malah apa? Ria, sombong. Iya, Nah, iya. kata hadis juga orang yang sombong itu apa? Batarul haq wa khamtun nas. Dia akan Iya, menolak kebenaran Iya. dan meremehkan manusia. Iya, Ini orang yang benar. sombong Guys, nih, pada ya kan? sombong. Ya kan? Guys, Dinasihatin sombong pasti semua nggak kan. mau denger nih namanya orang sombong kan. Iya. Dan ngeremehin manusia, baju lu mah murah nih. Iya, Ya iya, kan? iya, Sendal lu sendal Rung Teja nih misalkan.
ya kan? Bahan lu tipis bahan bajunya, tipis, ya gitu kan? Ya. Gerah-gerah bahannya. Nggak branded nih barang-barang lu. Nah ini nggak boleh nih. Hal-hal gini kita sombongkan gitu kan. Iya iya iya. Terus sama ini Mas, gua ada pertanyaan yang terakhir nih. Heeh. Lebaran itu kan hari raya yang sangat dinanti-nantikan bagi Hari kemenangan ya. bagi semua muslim ya kan. Mm. Bagaimana cara menyikapi lebaran sesuai dengan ajaran Nabi, Mas? Oke, yang diajarkan Nabi itu ya kita menyikapinya sewajarnya saja. Boleh bereuforia, cuman tidak berlebihan. Artinya euforianya ini kita melakukannya dengan rasa syukur yang luar biasa, yang besar lah, karena kita masih dipertemukan di bulan ini. Iya iya iya. Bahkan ketika akhir Ramadan sudah mau selesai, para sahabat zaman Nabi itu sedih. Oh Kenapa iya, Mas. sedih? Karena belum tahu lagi kapan dipertemukan Ramadan. oh Apakah iya, masih iya, ada iya. kesempatan waktu nih Iya, iya, untuk iya, bertemu iya. Ramadan. Ini kadang Iya, iya, sedih iya. karena memang amalan-amalan yang dilipat gandakan sama Allah akan kembali normal kembali Iya, gitu kan. iya, Nah, iya, ini iya. kadang sedihnya itu mereka evaluasi diri nih. Apakah amalan yang dia kerjakan diterima atau tidak sama Iya, Allah nih sampai iya. segitunya nih Iya, sahabat iya, Nabi. iya, iya. Bahkan mereka merayakan Lebaran itu dengan bersedih. Sedihnya itu karena itu takut tidak bisa bertemu dengan Ramadan lagi di tahun depan, gitu kan. Iya 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 iya. Nah, dalam menyikapinya ya kita pertama kalau yang Rasul ajarkan kita banyak berdoa di situ. Berdoa apa? Berdoa agar di Ramadan berikutnya kita masih Dipertemukan, dikasihkan kesempatan untuk bertemu lagi di Apa bulan tuh tersebut. doanya tuh apa tuh, Ya Mas? doa sesuai dengan bahasa kita aja yang Oh, mudah gitu kan. nggak ada Tidak khusus ada gitu. doa khusus, tidak ada. Ah. Ya yang kita mampu dengan bahasa kita sendiri gitu kan. Karena doa itu kan semudah-mudahnya doa adalah dengan bahasa kita gitu Oh kan. iya, Mas. Heeh. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab ya kan. Ah. Tiba-tiba lagi doa nih lupa nih. Iya iya. Lu bahasa Cina kan bisa nang Akhirnya ya? nggak jadi doa tuh. Pelanai, pelanai, Tuh ya. Jadi Rasul itu menyikapinya itu, dia berbanyak doa untuk memohon kepada Allah supaya di Ramadan berikutnya dipertemukan lagi. Iya. Kalau masyarakat beda kan, euforianya keliling nih bawa kardus ya kan, bawa kardus. Pak infak sedekahnya Pak ya kan. Iya, Pak THR-nya nih kadang salamannya tuh ada uang tempelnya nih kan. Yang menjadi tradisi yang memberatkan masyarakat tuh gitu. Ya kan, makanya yang biasa masyarakat lakukan kadang di 10 hari terakhir tuh sibuk cari uang recehan baru ya kan. Tukeran Cari tukeran receh nih, uang baru yang muncul buat dikasih di momen lebaran. Nah, ini harus dirubah sebenarnya. Iya. Nggak semua silaturahim atau silaturahmi itu ada honornya kan Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, ini harus diluruskan lagi nih di masyarakat. Oke. Tapi Pak, aku masih belum ngerti deh. Ya. Misalkan udah lebaran nih. Ini kan dibilang suci, kita kembali Ah, suci. Itu dosa hilang, pahala hilang, atau dosanya hilang semua tapi pahala masih ada? Jadi gini, Dari semua sebelumnya. di bulan Ramadan itu kenapa dibilang bulan ampunan? Karena surga itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah. Kenapa? Kenapa pintu neraka ditutup? Karena gini, melakukan dosa di bulan Ramadan tidak langsung Allah catat kesalahannya. Nah, jadi Allah akan langsung berikan dia ampunan seluas-luasnya kalau maksiat atau dosa yang dilakukan tidak sengaja. Tapi kalau disengaja, ya itu berkali lipat lagi dosanya kan. Pahala dilipat gandakan, dosa pun dilipat gandakan. Nah, yang dimaksud suci ini di sini adalah kembali kepada pintu surga yang dibuka seluas-luasnya sama Allah nih. Jadi ketika di bulan Ramadan itu lebih banyak pahalanya daripada dosanya. Artinya gini, amalan sekecil apapun yang kita lakukan, ya kan, ketaatan yang sekecil apapun yang kita lakukan, itu Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan dikatakan dalam hadis di bulan Ramadan ini, ketika seorang manusia timbangan dosanya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, Allah tidak akan langsung masukkan ia ke dalam neraka. Artinya timbangan ini menjadi alat untuk menetralisir dosa-dosanya gitu. Oh, berarti dosa-dosanya doang ini Pak. Dosa-dosanya yang memang Hapus lah. dihapus, betul dihapus. Jadi Pahalanya makanya kita kembali suci itu benar-benar suci. Bahkan ketika kita puasa pun dosa masa lalu kita tuh diampuni sama Allah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kita mengharap pahala dari Allah,
maka dosa-dosa kita di masa lalu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya obral pahala ini luar biasa di bulan Ramadan ya kan. Iya. Wah, luar biasa lah, pokoknya harus kita kejar nih benar-benar bulan Ramadan Iya, ya kan? apalagi dikit lagi mau lebaran kan. Iya. Jadi bukan hanya kejar sendal baru aja ya kan. Ya kan, pahala harus kita kejar Pahalanya juga dulu aja, nih. guys. Jangan Kejar. sampai kebalik ya kan. Pahala nggak dikejar ya kan. Iya. Sendal diskon yang dikejar kan. Terakhir banget Mas nih. Tentang surga dan neraka nih Mas. Kayak katanya neraka tuh Ramadan ditutup ya kan. Ada juga iblis atau jin dan setan tuh diikat. Pada nyatanya yang itu kan kita parokia tuh Mas. Ya. Di masjid tuh ya kan. Gua lihat ada sekelebat tuh Mas. Kan Mas Ud bilang kayak konsentrasi merem, tapi gua ini Mas apa enggak merem tuh. Gua noleh. Ada yang kenceng banget kayak Sonic gitu, set gitu. Pas pulang kan gue searah juga kan sama Mas Ud kan. Mas Ud ngeluarin motor tapi gue udah jalan duluan nih, ya kan dari masjid tuh. Itu sebelum Mas Ud keluarin motor dari masjid, itu ada ayunan tuh kayak set. Masa satu doang tuh yang gerak, kan aneh tuh Mas. Itu gimana tuh? Oke. Jadi menjelaskannya. Ya, jadi yang dimaksud setan-setan di belenggu ini, yang di belenggu ini memang apa namanya gembong-gembongnya. Ah, bener kan. Jadi Iya. intinya bos-bosnya mereka lah yang Kalau yang krocok-krocok enggak ya Mas ya? Sementara cucu-cucunya ya kan, Iya, anak-anak buahnya lah atau bahasa kita itu nggak diikat. Oh Nah, iya. Makanya kalau kita masih lihat kadang di sekitar kita ada sesuatu yang muncul, nah itu mungkin anak buahnya atau cucu-cucunya tuh lagi bermain kan. Nah, kalau bisa sih, kalau bisa itu banyak doa, ya kan, banyak doa lah agar terlindung dari mereka. Iya, biar dia mudah-mudahan nggak ganggu puasa kita. Dan ada juga kadang muncul pertanyaan, Ustaz, kenapa setan sudah diikat tapi kok masih banyak orang yang batal puasa di siang bolong? Apakah setan masih ganggu? Nah, ini kembali ke hawa nafsu. Iya. Ya kan, bukan jangan salahin setannya. Setannya udah Ya kan, apaan sih orang mau diikat? setannya udah diikat begitu kan, sebulan masih disalahin juga, kasihan ya kan. Ya kan? Malah dibelenggu juga lagi sama Allah kan. Nah, ini kembali ke hawa nafsu manusia lagi. Kalau hawa nafsu itu nggak bisa dikontrol, ya mau puasanya sudah niat yang bagus di awal, di sahur udah bagus niatnya, tapi kalau hawa nafsunya nggak dijaga mah tetap aja akan tergoda gitu kan. Akan lalai gitu kan. Nah, ini harus kita jaga nih, hawa nafsu ini yang harus kita benar-benar ikat nih dalam diri kita supaya hawa nafsu ini bisa menimbulkan hawa nafsu yang positif, bukan negatif gitu kan. Nah, harus kita jaga nih. Nah, puasa inilah yang harus bisa membentengi kita untuk menjaga hawa nafsu itu. Oke. Nah, sebelum ditutup nih Mas, tolong kalau emang ada doa buat penutupan sebelum lebaran, tolong pimpin kita Mas. Atau enggak saran-saran buat kita sebelum menutup edisi lebaran ini nih Mas. Ya, sebenarnya nggak ada doa khusus ya. Sebenarnya di bulan Ramadan itu kita benar-benar harus perbanyak doa sih. Doa apa? Doa pertama agar kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua adalah kita benar-benar doa sesuai hajat kebutuhan kita apa yang mau kita lakukan di kehidupan nih. Misalkan ingin cari istri yang soleha atau apa gitu kan, kita semua panjatkan. Ntar kita omongin kali ya istri itu. Ya kan kita omongin nanti. Ya kalau bisa yang ketiga, tarbiyah Ramadan ini, pembelajaran di bulan Ramadan ini menjadi pembelajaran yang bisa istiqomah, terutama melakukan ketaatan sama Allahnya nih. Jangan sampai taat di bulan Ramadan aja nih. Setelah Ramadan bolong lagi, kebiasaan yang jelek nih terulang lagi kan. Jangan sampai itu kan. Intinya perbanyak doa, perbanyak bersyukur. Yang paling harus kita syukuri adalah kita masih dikasih kesempatan bertemu bulan Ramadan. Itu rasa syukur yang luar biasa. Artinya itu menandakan Allah masih ingin memberikan kebaikan kepada kita. Karena nggak semua orang bisa bertemu dengan Ramadan. Dan doa yang terakhir adalah kita berdoa sama Allah supaya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Amin. Karena kalau udah sakit kan kadang Masya Allah itu ujian buat kita, dan memang rasa sakit itu bisa jadi penggugur buat dosa-dosa kita. Intinya banyak berdoa lah. Intinya supaya dapat kebaikan terus di bulan Ramadan. Gitu ya, para boys kalian nih. Oke. Mudah-mudahan semangat terus ibadah puasanya Terus ya. ini dikit lagi nih, 10 hari lagi, ayo semangat. Jangan kendor. Ini udah mau lebaran berarti kan ya? Kita ucapin aja kali ya, selamat lebaran gitu ya. Selamat lebaran buat Untuk teman-teman kita. apa?
Toba apa? Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Iya. Siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Selamat lebaran teman-teman komplek. Bye. Terima kasih Mas Ul. Sama-sama. Thank you.